Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat santri kota. Jumpa lagi bersama saya. Kebetulan kali ini kita ketemu dengan santri asal Sumatera Utara. Saya sapa dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas. Perkenalkan namanya siapa ke santri kota, silakan. Baik, terima kasih, Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haris Sanjaya. Usia saya sekarang 24 tahun. Masih jomblo? Masih jomblo. Sekarang aktif di mana? Sekarang saya ya aktif masih di ini, Mas. Apa namanya? Sedang ngambil S2. Alhamdulillah. Boleh diperkenalkan di kampus mana? Ya, sekarang saya ngambil S2 di Universitas Jayabaya. Ya, mudah-mudahan lancar dan sampai lulus. Amin, amin. Biasanya kendalanya santri itu sudah tahu semua orang. Oke, saya ingin tahu bagaimana situasi santri di Sumatera Utara. Kalau boleh tahu, di Sumatera Utara bagian mana pesantrennya? Kalau saya, Mas, pesantrennya itu di bagian Tapanuli Selatan namanya. Tapanuli Jadi Selatan, ya. Sumatera Utara itu kan luas, Mas. Mulai dari kalau dari Medan ke kampung kami atau ke pesantren kami itu kurang lebih 10 jam. Wish, di ujung, berarti dekat Di Danau ujung. Toba sana ya? Iya. Enggak, kalau ke Danau Toba itu kita 3 jam lagi, Mas. Kita itu perbatasan dengan 2 provinsi, Mas. Yang pertama itu Riau, Provinsi Riau. Yang kedua, kalau daerah baratnya dia Provinsi Padang ya, Sumatera Barat ya? Sumatera Barat. Oh, berarti di perbatasan ya? Perbatasan gitu. Oke. Kalau boleh tahu, dulu berapa tahun di pesantren? Saya dulu di pesantren itu 6 tahun, Mas. 6 tahun ya. Di pesantren apa itu? Pesantren Al-Mukhtaria Gunung Raya namanya. Salaf atau modern? Jadi kita ini pesantrennya, Mas, antara salaf dan modern. Oh, sama-sama ada ya? Iya. Tradisi salaf, kitab Iya, kuning pasti ada, ada. terus tradisi formal seperti sekolah MA, MTS ada ya? Ada, Mas. Oke, Bahasa saya juga ingin gitu. tahu nih, kalau di Sumatera Utara itu, kalau santri, panggil guru itu apa? Nah, jadi dia itu mungkin hampir sama juga, Mas, ya. Ustadz ya? Jadi ada tingkatannya, Mas. Kalau dia guru biasa ya Ustadz. Ustadz, oke. Terus? Mungkin itu kita lihat dari sisi keilmuannya dan kebiasaan di sana, Mas, ya. Kalau misalnya itu dia itu yang punya pesantren, nah, yang punya pesantren kalau di Jawa, kalau di sana itu panggilannya ya Buya. Buya, atau oh, Ayah. Iya, iya. Sekjen MUI sekarang ya? Iya, Ya, Buya Mirsya Tambunan, oke. Gitu. Terus? Nah, kalau dia tuh ilmunya mungkin ya dituakan atau ilmunya rasa-rasanya tinggi gitu, Mas, ya. Nah, karomahnya gimana gitu pasti ada tuh. Kemarin tuh namanya beliau itu Syekh. Panggilannya Syekh. Panggilannya Syekh ya? Syekh. Oh, berarti di atas Buya masih ada Syekh ya? Masih ada Syekh. Syekh ini kalau dalam bahasa Arab kan orang yang dituakan. Orang yang dituakan. Bukan sekedar banyak ilmunya, tapi juga sepuh ya? Iya, sepuh, memang sepuh. Oke, kalau boleh tahu nih, kalau di Sumatera Utara sendiri khususnya di kalangan pesantren, ada yang mengenal istilah Habib, Sayyid, Syarif, ada nggak? Sebenarnya kita itu ya pasti ada, Mas. Cuman kalau di daerah kami sana itu, daerah Tapanuli bagian selatan tadi itu, Mas, itu jarang. Masih jarang itu mengenal yang namanya ya panggilan Habib, Syarif, ya kan? Sayyid ya. Dan Said. Nah, apalagi di kalangan masyarakat, Mas. Santrinya aja itu masih jarang. Ya, tapi tetap dikenal ya kan, kita belajar kitab juga, Mas, ya. Nah, belajar tarikh gitu ya, sejarah ya pasti. Cuman kalau di kalangan masyarakat sendiri, khususnya tadi santri itu masih jarang terdengar. Apalagi daerah sana, ya itu mungkin Habib baru beberapa orang yang ada turun ke sana, Mas. Itu baru orang tahu, Mas. Habib tuh. Baru tahu orangnya. Baru tahu, Mas. Oke, bagaimana dengan tanggapan santri Sumatera Utara nih terhadap isu-isu yang lagi rame nih, ya kan? Tapi ramenya di Pulau Jawa kayaknya ya. Kalau di Sumatera adem-adem aja ya. Adem-adem aja, Mas. Gimana responnya? Kan di Jawa ini produktif sekali Habibnya ya. Kita juga heran kok hanya di Jawa, harusnya kan tersebar di seluruh Nusantara kan. Kok hanya di Jawa aja, khususnya di Jakarta nih paling produktif melahirkan Habib-Habib baru itu. Bagaimana pandangannya sebagai santri Tapanuli? Nah, kalau kita di sana itu ya, Mas, ya. Tadi kan di Tapanuli itu untuk saat ini mungkin apalagi yang terekspos itu nggak ada yang namanya Habaib. Tapi kalau daerah Kota Medan, itu ada itu, sudah ada satu-satu. Kayak misalnya itu ada di situ Habib apa ya? Saya lupa saya persis nama. Intinya kurang terkenal ya. Pokoknya ya, nggak terlalu terkenal beliau itu. Nah, kalau kami menyikapinya sih, Mas, gimana ya? Adanya Habib-Habib baru gitu ya. Ya sebenarnya ini kan menjadi masalah ya, Mas, ya.
Ya, tapi kalau memang benar silsilahnya, jelas silsilahnya, yang berani menampakkan, melihatkan ya speak up, ya nggak ada masalah. Cuman bagi kita sih Mas ini sebuah masalah ya. Ya, apalagi dia itu silsilahnya nggak jelas dari mana gitu kan. Iya. Karena memang kalau di Jawa ya ngaku Habib itu ya lumayan mendatangkan pemimpin, ya pendapatan juga bisa bertambah kan? Oh iya Mas ya. Ya, artinya menjual nama Rasulullah itu memang potensial untuk mendatangkan pundi-pundi rezeki juga kan ya, ekonomi. Tetapi yang penting bagi kita catat ya, silakan ngaku-ngaku asal ada buktinya kan gitulah, ya kan? Kita juga boleh ngaku kan, tapi ada buktinya. Tapi kalau ngaku-ngaku tidak ada buktinya berarti itu kan dusta. Jadi, oke. Kemudian mungkin apa yang ingin disampaikan pesan buat para santri ini khususnya di Sumut? Takutnya nanti isu ini nyampe di sana. Kita kan harus objektif ya, tidak boleh rasis, tidak boleh ada nilai kebencian. Kita murni ingin meluruskan. Kalau misalnya ilmunya banyak, ya alim, sepuh juga nggak apa-apa. Dibilang Habib kan, Habib itu kan kekasih sebenarnya kan ya. Tapi kalau misalnya ngaji aja nggak bisa, baca kitab dari kiri, baca kitab kuning kebalik misalnya, terus dibilang kekasih kan kayaknya kurang elegan. Itu gimana pesannya buat para santri? Ya kalau saya sih Mas berpesan kepada teman-teman santri ya, khususnya itu yang pertama ya kita itu harus kritis lah. Menurut saya itu perlu, jiwa kritis itu perlu. Artinya jangan kita serta-merta misalnya ada orang mengaku-ngaku langsung kita terima nih. Harus diverifikasi. Harus diverifikasi dulu nih. Harus divalidasi dulu kan. Ini benarkah adanya? Nah itu kalau menurut saya itu untuk teman-teman santri itu perlu kritis Mas. Oke, mantap nih. Santri harusnya begitu ya. Harus dong. Jangan mudah percaya, jangan mudah terlena dengan janji-janji surga, omongan orang, mentang-mentang bersorban ya. Benar. Karena tidak sedikit kok kiai-kiai Nusantara yang pakainya pakai cici hitam ya, bajunya batik ya kan? Tapi kealimannya luar biasa ya. Ada Syekh Nawawi Al-Bantani, kemudian kalau di Sumatera di Aceh ada Abdurrauf Asyingkili ya, di Sumatera siapa? Di Sumut siapa? Kalau tokoh yang terkenal Syekh Mustafa Hussein. Syekh Mustafa Hussein pendiri NU ya. Pertama kali, iya. Sebelum mereka. Banyak sekali kiai-kiai yang memang berdarah Nusantara itu keilmuannya tidak diragukan ya. Ada juga siapa? Sulaiman Harahap yang punya pesantren di Bogor juga. Bagus ya. Dia, saya juga sudah punya kitab usul fikihnya ya, tulisan beliau luar biasa. Artinya di Sumatera Utara ini juga melahirkan tokoh-tokoh pribumi Nusantara yang luar biasa ya. Maka dari itu mungkin santri ya kita harus objektif lah, lihat ilmunya. Kalau ilmunya banyak silahkan kita panggil tuan guru ya kan, kita panggil buya. Tapi kalau tidak memahami ilmu agama, hanya berbekal sorban, hanya berbekal penampilan yang menarik, kemudian dipanggil tuan guru, saya pikir ya bukan tipe santri ya. Oke, pesan terakhir apa pesan? Pesan dan kesan lah. Kami Mas yang dari Sumatera Utara ini sebenarnya kalau kita mau buka sejarah lagi tuh ya kan ada namanya Baros di sana Mas. Iya, Islam di Baros. Jadi gini Mas, kadang-kadang karena kita orang Batak, ya kan Sumatera Utara itu kan terkenal Batak kan. Ya kita juga banyak Muslim juga dong Mas. Iya dong. Gak cuman ya. Bahkan Islam pertama kali di Baros, bukan di Aceh. Jadi Mas, maksudnya banyak tuh teman-teman yang dari Sumatera Utara itu santri itu nggak pede Mas. Gitu ya. Jadi maksud saya itu saya berpesan kepada teman-teman santri khususnya dari Sumut itu harus pede nih. Walaupun Batak, orang Sumatera Utara harus pede gitu loh. Jadi mungkin netizen banyak belum paham nih ya, bahwa menurut catatan sejarah ternyata Islam pertama kali itu berlabuh di Baros. Bukan di Banda Aceh ya, tapi di Baros, agak turun dikit ya. Sekarang masuk wilayah Sumatera Utara, Sibolga ya. Jadi teman-teman dari Sibolga, Tapanuli ya kan, Medan, Binjai apalagi gitu ya. Semua lah teman-teman di Batak harus pede bahwa jenengan-jenengan semua ini adalah kaum pribumi masyarakat Nusantara yang luar biasa, yang dari daerah Baros itulah kemudian melahirkan tokoh-tokoh besar Islam di Nusantara. Kita terima kasih kepada santri Baros. Santri Alhamdulillah. Ya mudah-mudahan podcast singkat ini memberikan manfaat dan menginspirasi para santri bahwa kita harus pede, kita harus berjuang keras, belajar yang rajin agar ilmu kita banyak. Semua berkesempatan menjadi
ulama. Begitu ya. Menjadi tokoh. Beda kalau jadi mukibin, sampai kiamat jadi mukibin terus, nggak bakal jadi habib. Tapi kalau jadi santri, kalau ilmunya banyak bisa jadi ulama gitu ya. Benar. Oke, terima kasih. Mungkin sampai di sini saja podcast kita kali ini. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.